Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat membubarkan paksa balapan liar di Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara, Rabu dini hari. Hal ini membuat kawanan geng motor panik berusaha menyelamatkan diri. Polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan para pelaku hingga akhirnya menangkap 20 pembalap liar yang mayoritas masih remaja beserta sepeda motornya. Warga sekitar mengaku resah dengan balap liar yang kerap berlangsung sejak malam hingga waktu sahur. Mengingat saat ini warga diimbau tidak keluar rumah. Ke-20 pembalap liar ini kemudian digelandang ke Polsek Medan Labuhan Batu untuk diperiksa lebih lanjut. Aparat gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Jawa Timur membubarkan kerumunan warga yang masih beraktivitas di luar rumah hingga dini hari. Selain warga, para pedagang yang masih membuka tempat usahanya juga dipaksa tutup. Penerapan pembatasan sosial berskala besar juga disertai dengan pemberlakuan jam malam di wilayah Surabaya. Dan untuk menjaga agar PSBB berjalan efektif, akan ada sanksi bagi yang tetap nekat beraktivitas di malam hari mulai 1 Mei nanti. Adanya larangan mudik oleh pemerintah rupanya masih dihiraukan oleh sejumlah warga. Di Cilegon, Banten, polisi mencegah ratusan pengendara yang nekat pulang kampung di pos checkpoint Gerembawah, Kota Cilegon. Seorang pemudik asal Bekasi tujuan Lampung bahkan sempat menangis dan memohon agar diperbolehkan menyeberang melalui Pelabuhan Merak karena sudah tidak memiliki penghasilan usai di PHK tempatnya bekerja. Polisi sendiri mengimbau agar para pemudik untuk putar balik karena saat ini Pelabuhan Merak sudah tidak melayani penyeberangan ke Pulau Sumatera setelah adanya larangan mudik. Nekat tetap membuka usahanya di masa PSBB, sejumlah toko di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan disemprot menggunakan air dengan zat pewarna menggunakan mobil pemadam kebakaran. Seluruh toko yang disemprot ini terbukti tidak masuk dalam pengecualian sesuai aturan penerapan PSBB. Penyemprotan ini sebagai tanda teguran dan apabila masih membandel, maka pemerintah kota akan memberi sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena tidak mampu membayar ongkos, 4 wanita membunuh sopir taksi online di Bandung, Jawa Barat. Ya, otak pembunuhan tersebut merupakan anak di bawah umur. Polisi menangkap 4 wanita pembunuh sopir taksi online di Bandung, Jawa Barat. Keempatnya merupakan teman kencan yang bertemu di sebuah aplikasi hubungan sesama jenis. Ika, wanita berusia 16 tahun, diduga sebagai otak pembunuhan. Keempatnya membunuh korban karena tidak mampu membayar ongkos sebesar 1,7 juta rupiah. Mereka sepakat akan membayar 1.700.000 untuk biaya perjalanannya. Tetapi ternyata mereka tidak punya uang. Karena tidak punya uang, kemudian saudara I dan saudara R sepakat untuk menghabisi korban dengan cara dipukul menggunakan kunci Inggris yang ada di dalam mobil tersebut. Sebelumnya, para pelaku berangkat dari Jonggol, Bogor menuju Pangalengan, Bandung, Jawa Barat dengan menumpang mobil korban akhir Maret lalu. Usai membunuh korban, para pelaku membuang jasad korban di tepi jurang. Pelaku kemudian membawa lari mobil korban. Namun karena tidak lancar mengemudi, para pelaku mengalami kecelakaan dan meninggalkan mobil korban di pinggir jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang pria di Cimahi, Jawa Barat menembak penjual mobil hingga tewas dan membuang jasadnya ke sungai. Pelaku mengaku kesal karena merasa ditipu korban senilai 170 juta rupiah. Polisi meringkus Tommy, warga Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang menembak seorang penjual mobil hingga tewas. Pelaku bersama 2 rekannya yang masih buron membunuh korban melalui 3 kali tembakan. Kemudian pelaku membuang jasad korban ke Sungai Citarum dengan menggunakan bandul besi sebagai pemberat agar jasad dapat tenggelam. Kepada polisi, pelaku mengaku emosi karena merasa ditipu korban.
Mulanya, pelaku membeli mobil korban seharga 170 juta rupiah. Namun beberapa saat kemudian, mobil justru disita pihak leasing. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Dua kucing di New York, Amerika Serikat positif terinfeksi virus corona dan diisolasi di dalam rumah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap di iNews Sore.